Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina minhum la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu fi syai'in wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Surah Al-Anfal ayat 60. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Fida yang dirahmati Allah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ini Allah berikan karunia, kita sudah memasuki nisfus Sa'ban yang kedua. Tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insyaallah pekan depan 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka pesan dari Rasulullah SAW, Rasulullah sebutkan wa'iddu, maka harus mempersiapkan diri. Ibarat perjalanan, maka harus ada persiapan. Ibarat kita akan berpergian jauh, maka harus melakukan persiapan. Surah Al-Anfal, surah yang kita bacakan tadi, ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Anfal ayat 60. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka persiapkanlah bagi mereka apa-apa kekuatan yang kamu miliki. Ini konteksnya sebenarnya namanya surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini berarti surah yang berkaitan dengan harta rampasan perang. Maka namanya Anfal. Bukan Fal, bukan Iwan Fals, beda ya kan? Kalau Al-Anfal berarti surah rampasan perang. Maka dalam surah Al-Anfal ini yang paling banyak itu bercerita tentang perang. Bercerita tentang perang. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya hidup kita ini perpindahan dari satu perang ke perang yang lain. Perang nanti di rumah, ya kan? Bercerita tentang nih mana lagi, macam mana nih hari ini, gaji berapa, ini untuk belanja macam mana, itu sudah perang itu di rumah itu. Kalau apalagi subuh itu biasanya dengan anak-anak itu sudah mulai perang itu. Bangunkan anak sudah perang. Sholat subuh, lamanya tak bangun-bangun. Itu memang seperti itulah hidup itu sebenarnya. Sudah sholat subuh, kemudian nanti istri pun bertanya lagi tuh, abang macam mana belanja hari ini? Mulai lagi tuh naik sedikit emosinya. Kemudian nanti sampai di kantor dah perang pula lagi. Kawan sejawat dengan atasan sama bawahan. Nanti sampai di rumah tetangga, perang pula lagi. Perang ya. Kadang-kadang
ada gosip-gosip tetangga, macam-macam. Hidup ini memang penuh dengan peperangan. Maka dalam sebuah kisah bahasa Arab itu kan, hidup ini sebenarnya antara damai dan perang itu sesuatu yang bukan silih berganti, tetapi sesuatu yang niscaya tidak akan pernah ada kedamaian. Hidup ini perang. Apalagi sekarang ini antara Amerika dengan Rusia. Hari ini disebutkan antara Amerika dan Rusia sudah membatalkan perjanjian nuklir. Oh, ini sudah tanda-tanda hari mau kiamat ya. Maka mulai sekarang siap-siapkanlah banyak beli bahan makanan. Tak tahu kita, entah perang orang entah macam mana. Nah, ini karena memang kondisinya adalah seperti itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, hidup ini makanya harus mempersiapkan diri. Nah, yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan diri. Wa'iddu, Allah katakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Yang paling penting kita nggak risau dengan perangnya, karena perang itu adalah qadarullah, sunnatullah. Jadi nggak usah kita risau, Ustaz, macam mana nanti kalau perang dunia ini? Ya, kalau memang nasibnya seperti itu, wah kita nikmatin saja, ya kan? Nggak ada masalah. Macam mana nanti kalau kita di alam barzah? Jangan risaukan, karena memang itulah kehidupan ini memang senantiasa seperti itu. Di zaman Rasul pun hidup itu dari satu perang ke perang yang lain. Yang paling penting adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mempersiapkan diri. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Yang paling penting adalah ketika kita menghadapi sesuatu itu adalah mempersiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Mastata'tum min quwwah. Semampu mana, sejauh mana, sebanyak mana kekuatan yang kamu miliki. Harus mempersiapkan diri dengan segala kekuatan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita harus mempersiapkan mastata'tum min quwwah. Nah, ini kalimat mastata'tum ini itu adalah sedaya upaya, semaksimal mungkin, segala kekuatan harus kita persiapkan. Nanti kita akan bahas apa saja kekuatan itu. Ada 6 kekuatan nanti yang harus kita persiapkan dalam memenangi sebuah peperangan itu. Wa min ribatil khail, kemudian dari tali hewan tunggangan. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah, menariknya Al-Quran ini ketika dia bercerita tentang persiapan perang, beliau siapkan kalimat itu wa mir ribatil khail. Ribatil khail itu hewan tunggangan yang siap akan berperang. Kalau dulu zaman dahulu orang kalau ingin berperang itu, maka segala sesuatu itu harus kuat ikatannya, erat ikatannya. Contoh umpamanya Bapak Ibu ya, kalau orang mau perang dulu, maka tali tunggangannya itu, maka dia akan kuat. Jadi ada di kuda itu kan ada namanya pelana, ya pelana ya. Pelana itu tempat orang duduk, itu namanya pelana. Nah, kalau jauh-jauh pergi melana, gitu kan. Jadi itu biasanya kalau orang mau perang maka itu diikat dulu, diikat yang kuat. Nah, supaya apa? Ketika perang dia tidak terlepas. Maka wa min ribatil khail itu disebutkan persiapan yang matang ketika sebelum perang. Nah, contoh yang lain namanya, kalau kalau kita lihat umpamanya di tempat-tempat di barak-barak tentara itu, kalau Bapak Ibu lihat barak-barak tentara itu, maka di barak-barak tentara itu biasanya mobil itu pasti diparkir maju atau mundur? Pasti diparkir mundur. Apa sebab diparkir mundur? Karena nanti kalau sesuatu terjadi, maka mobil itu tinggal hidupkan mesin, tancap gas, langsung terbang. Yang gitu. Contoh umpamanya ketika Bapak Ibu nanti pergi ke biasanya bomba, kalau di Malaysia namanya bomba, kalau di sini pemadam kebakaran. Nah, kalau lihat di pemadam kebakaran
itu biasanya mobil-mobil pemadam kebakaran itu diparkir mundur. Kenapa diparkir mundur? Nanti kalau mau berangkat, hidup mesin, masuk gigi, langsung terbang. Nah, itulah kira-kira. Itu disebut dengan ribatul khair, persiapan yang sudah matang. Jadi kalau berperang itu, persiapan itu sudah maksimal. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina minhum. Maka kalau kamu sudah mempunyai kekuatan, nah jadi yang pertama harus punya kekuatan. Yang kedua harus punya persiapan yang matang. Jadi ketika engkau sudah punya kekuatan dan punya persiapan yang siap sedia ketika ingin perang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharin. Maka itu akan menggentarkan musuh-musuh Allah, musuh-musuhmu ataupun yang lainnya. Nah, jadi musuh-musuh Allah, musuh-musuhmu itu mereka akan gentar ketika engkau melakukan persiapan. Jadi sama dengan Ramadan ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk Ramadan itu santai-santai saja, nah, ya kan? Santai-santai baik, ya kan? Maka nanti setan itu akan mudah dia menggoda. Nah, jadi kalau kita masuk Ramadan santai saja, tidak melakukan persiapan, fisik kita tidak kuatkan, ilmu tidak kita tambah, pikiran tidak kita persiapkan, maka niscaya itu tidak akan menggentarkan setan. Tapi kalau kita sudah persiapkan segala sesuatunya, ilmunya, kajiannya kita tambah, kemudian fisiknya kita perkuat. Maka ketika sebelum Ramadan ini kita latihan fisik yang banyak, kemudian hati kita bersihkan. Maka ketika sudah menyiapkan ini semua, maka musuh-musuhmu itu kata Allah niscaya akan takut kepadamu. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina minhum. Maka semuanya akan takut. Itu la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum. Jadi musuh-musuhmu itu, kekuatan musuh-musuhmu itu kamu tidak akan ketahui. Yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika nanti kita masuk perang, ya kalau di zaman Rasul pasti perang melawan tentara, berperang melawan musuh-musuh Allah ya. Kalau di Ramadan pasti kita tidak tahu nih macam mana musuh kita nih. Apakah godaan, buka puasa bersama, itu kan termasuk kan? Macam-macam lah ya kan? Apakah godaan ini dan sebagainya. Maka ketika kita seperti itu, yang mengetahui itu hanya Allah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja yang kamu wakafkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan diberikan ganjaran kepadamu dan engkau tidak akan sedikit pun dizalimi atau dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang pertama. Kita harus mempersiapkan segala kekuatan dalam menghadapi peperangan ini. Ya, peperangan baik itu peperangan melawan hawa nafsu, peperangan melawan musuh-musuh Allah. Di sekeliling kita ini banyak sekali musuh-musuh Allah ini, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Bayangkan saja Bapak Ibu, di Amerika itu ada satu pulau itu isinya itu orang-orang yang rusak saja akidahnya, dan yang masuk ke situ hebat dia pula para pemimpin negara. Trump disebutkan di sini. Itu ada satu pulau, siapa namanya itu, Airpet atau siapa namanya itu, insya Allah, auzubillah ya kan. Kalau di Pekanbaru kemarin yang heboh apa namanya, Paragon ya, masya Allah, Paragon ya kan? Ada penari telanjang. Oh, ini musuh-musuh Allah ini ya. Ini memang harus kita mempersiapkan diri. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka musuh-musuh Allah ini akan bahagia, dia akan merasa aman-aman saja. Alhamdulillah kemarin Pak Wali Kota cepat tanggap, tutup langsung Paragon. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah
musuh-musuh Allah ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, apa kekuatan yang harus kita persiapkan? Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 6 kekuatan yang harus kita persiapkan. Apabila kita memiliki kekuatan ini, maka semua musuh-musuh Allah tadi akan gentar. Apa yang pertama? Yang pertama disebut dengan quwwatul aqidah. Apa itu quwwatul aqidah? Kekuatan akidah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh umat Islam. Ini adalah kekuatan quwwatul aqidah, akidah yang kuat. Jadi kekuatan hebatnya umat Islam ini hanya kekuatan akidah, akidahnya yang kuat. Bayangkan ketika kita membaca sirah nabawiyah, bagaimana para sahabat Rasul punya mentalitas yang kuat, yang hebat, tidak tergoyahkan ketika disiksa, dicaci, dimaki, hartanya diambil ketika para sahabat berada di Mekah. Itu luar biasa. Ada Zubair bin Awam, kita baca ini. Ada Bilal bin Rabah. Ini adalah sahabat-sahabat Rasul yang luar biasa. Mereka itu siksaannya ketika mereka berada di kota Mekah. Tapi apakah mereka goyah? Enggak. Nah, inilah hebatnya para sahabat Rasul itu. Para sahabat Rasul ini punya mentalitas yang kuat. Nah, ini kekuatan. Ini disebut dengan kekuatan. Enggak tergoyahkan. Enggak berubah dia, ya kan? Walaupun segala macam yang ditawarkan Rasul itu pernah ditawarkan oleh para pembesar-pembesar Quraisy. Ya Rasulullah, apapun yang engkau inginkan akan kami fasilitasi. Kalau engkau ingin harta yang banyak, akan kami berikan. Kalau engkau ingin wanita-wanita, kami akan berikan. Ya kan? Kalau ingin apapun, ya Rasulullah, engkau akan inginkan. Syaratnya satu, engkau berhenti mengajar agama Islam. Syaratnya satu saja. Oh, kalau kita itu udah itu. Nah, tapi Rasulullah, apa kata Rasulullah ketika itu? Wahai pamanku, ya, wahai kaumku, kalaupun seandainya engkau berikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak pernah berhenti untuk mendakwahkan risalah dakwah ini. Insyaallah Bapak Ibu rahmati Allah. Sahabat pun begitu, ya kan? Ketika Bilal bin Rabah ditawari, Bilal bin Rabah, engkau ingin merdeka, kami akan merdekakan. Engkau ingin punya harta, kami akan berikan harta. Asal engkau berhenti keluar daripada agama Islam. Keyakinanmu. Apa kata Bilal bin Rabah? Sekali saya sudah beragama Islam, sekali saya sudah punya keyakinan, maka saya tidak akan tergoyahkan. Nah, inilah Bapak Ibu rahmati Allah, quwwatul aqidah. Kehebatannya umat Islam ini hanya di sini, quwwatul aqidah. Kehebatan umat ini karena keyakinannya yang kuat, prinsip dasar yang kuat. Ya, jadi orang kalau sudah punya prinsip dasar yang kuat itu tak tergoyahkan. Nah, kalau kita bercerita dengan orang yang sudah punya prinsip, itu tak usah lagi itu. Berarti sudah selesai itu. Kajinya sudah selesai, tak usah dilanjutkan. Karena sudah punya prinsip. Orang yang sudah punya prinsip, maka niscaya prinsipnya tidak tergoyahkan. Aqidah, maka disebut dengan aqidah. Aqidah itu pondasi-pondasi. Ya. Seorang yang sudah punya kekuatan akidah, maka tidak tergoyahkan. Kenapa para sahabat, kenapa Islam itu mudah sekali dalam melakukan ekspansi? Ya, kita baca Bapak Ibu rahmati Allah dalam perang Yarmuk. Kalau kita baca dalam perang Yarmuk itu, ada disebut juga ada perang Qadisiyah. Jumlah umat Islam itu hanya sekitar 30.000 orang saja. Sedangkan orang kafir itu jumlah mereka itu 150.000. Bayangkan, 30.000 pasukan muslim yang ketika itu maksudnya yang ketika itu tentaranya tentara yang pas-pasan, ya kan, badannya pas-pasan, ya kan, kemudian latihannya pas-pasan, ya. 30.000 saja.
melawan berapa? 150.000 tentara Romawi. Bayangkan 150.000. Berapa kali lipat itu? 5 kali lipat. Itu disebutkan ketika dalam Sirah Nabawiyah itu, sekali berjalan itu tentara Romawi itu debunya bertebaran kemana-mana itu. Subhanallah. Tapi apakah orang-orang Muslim ketika itu gentar dengan jumlah mereka yang banyak itu? Tidak. Kekuatul akidah, ini kekuatan akidah. Kalau kuatul akidah ini sudah luar biasa dimiliki, nggak ada lagi takut. Jadi waktu itu dalam Sirah Nabawiyah, dalam sejarah Al-Qadisiyah itu, sejarah Yarmuk itu, perang Yarmuk itu disebutkan, pertama ada tiga panglima ketika itu, yaitu Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, yang ketiga itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini tiga panglima perang ketika itu. Pertama ketika itu masuk pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu masuk pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah, tentara salib ini, tentara Romawi ini langsung menyerang, dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ini langsung kocar-kacir. Subhanallah. Dan ketika itu muncullah seorang panglima luar biasa bernama Khalid bin Walid. Dia memiliki 10.000 pasukan gitu. Jadi 30.000 itu dibagi 3. 10.000 pasukannya Khalid bin Walid, 10.000 pasukannya Amr bin As, dan 10.000 pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah ini pasukannya itu sudah mulai goyang, ini umat Islam sudah takut ketika itu, karena jumlah pasukan kafir ini jauh lebih banyak. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika itu? Khalid bin Walid datang dari belakang, ya kan? Dia suruh itu tentaranya itu untuk menerbangkan debu. Jadi padang pasir itu, untuk padang pasir itu kan penuh dengan debu. Jadi supaya mengelabui tentara-tentara kafir ketika itu, orang-orang Romawi, dibuatlah debu itu berterbangan kemana-mana. Seakan-akan tentara Muslim itu jumlahnya ribuan jumlahnya, Masya Allah. Nah, ini kan karena orang Muslim ini punya akidah, sedangkan orang kafir ini tidak punya akidah. Mereka begitu melihat tentara debu berterbangan di mana-mana, mereka pikir tentara Islam ini jumlahnya ratusan ribu. Apa yang terjadi? Ciutlah mentalitasnya. Akhirnya dengan sekali hentaman pasukannya Khalid bin Walid, hancur tentara Romawi. Insyaallah Bapak Ibu rahmatullah. Inilah hebatnya kaum muslimin itu, mereka punya iman, akidah, kekuatan. Kalau sekarang kita nengok Trump aja takut, nengok Israel sudah gemetar. Macam mana? Kita bayangkan ketika itu Rasulullah SAW itu, ketika Rasul di Madinah itu, 3 suku daripada Yahudi itu, suku Qainuqa, Nadir, dan Bani Quraidah. 3 suku Yahudi, dan suku Yahudi ini menguasai Madinah ketika itu. Ibaratnya itu yang paling kaya itu orang Yahudi di Madinah itu. Ya, orang-orang Arab itu orang-orang pinggiran, dan orang Arab ini suka berperang. Jadi mereka gontok-gontokan di antara mereka. Begitu datang Rasulullah SAW, Rasulullah persaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Kemudian Rasulullah persatukan antara kaum Aus dan Khazraj, 2 suku Madinah ketika itu, suku Arab. Akhirnya dengan kekuatan akidah tadi, 3 suku Yahudi itu diusir dari kota Madinah. Yang terakhir itu adalah di daerah Khaybar. Jadi benteng terakhir orang Yahudi itu daerah Khaybar. Jadi jangan pikirkan orang Yahudi lemah di kota Madinah ketika itu. Mereka ini orang yang paling kuat. Nah, kalau ibarat kita Indonesia ini yang angkat mata-mata sipit dulu ya kan. Yang naga bonar, naga 10, naga 9 itu kan. Mereka punya kekuatan ekonomi luar biasa. Tapi dengan kekuatan akidah, mestinya kita pasti harus bisa menang. Tapi kekuatan akidahnya harus kuat, keyakinannya harus kuat. Nah, ini yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah dan umat Islam. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, kuatul akhlak, kekuatan akhlak, budi pekerti. Jadi yang kedua ini akhlak ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika diceritakan tentang akhlak,
Maka ketika Rasul Aisyah ditanya oleh Rasulullah, "Ma khuluqur Rasulullah?" Apa akhlaknya Rasul? Maka kata Aisyah, "Khuluquhul Quran." Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, nah ini mulanya kita mengaji setiap hari Al-Quran, mentadabburi, memahami, ya. Maka ketika kita punya akhlak-akhlak Qurani seperti ini, ini kekuatan luar biasa, budi pekerti luar biasa. Bagaimana akhlak kita dengan orang tua, akhlak kita dengan sesama, akhlak kita dengan tetangga, akhlak kita dengan siapa saja. Al-adab wal akhlak, ya. Khuluq, ya. Ya, ketika seseorang itu punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, santun luar biasa, maka ini adalah kekuatan luar biasa. Dan hebatnya Al-Quran, ya, hebatnya Islam ini, dia punya standarisasi akhlak. Nah, ini standarisasi akhlak, ada standarnya. Jadi kalau ditanya kepada agama lain, apa standar akhlak engkau? Nah, bingung gitu biasanya. Apa sebab? Dia nggak punya pedoman. Ketika Injil dijadikan pedoman, Injil pun berubah-ubah antara satu dengan yang lainnya. Kadang menghalalkan babi, kadang mengharamkannya. Coba lihat. Kadang ada yang menyebutkan bahwa di dalam agama Kristen itu orang itu yang laki-laki itu disunat. Ada pula yang menyebutkan tak disunat. Standarisasinya tak ada. Tak ada. Dan maka banyak yang menyebutkan ketika umat Nasrani menjadikan Injil itu sebagai standar akhlak mereka, mereka menjadi risau dan galau karena banyak sekali perubahan. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Taurat, agamanya Yahudi itu senantiasa dirubah, ya, dan lain sebagainya. Dan agak tentunya kalau agama yang lain tentu lebih jauh lagi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini Al-Quran, maka akhlak yang dimiliki ini standarnya luar biasa. Jadi inilah kekuatan luar biasa ketika seorang itu punya akhlak yang mulia. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita bersama. Jadi wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlak suami dengan istri, istri dengan suami, ya kan? Ini ada akhlaknya, ada budi pekertinya, yang tidak bisa sembarangan kita melakukan masalah seperti ini. Contoh mamanya, kalau ada masalah rumah tangga, jangan diposting di sosial media. Satu kampung tahu, oh si Anu itu berkelahi rupanya, ya kan? Ini siapa aja? Apakah orang-orang yang nampak kita baik itu mereka tak pernah berkelahi di rumahnya? Berkelahi terus, tapi tak ada yang tahu. Nah, ini baru sedikit belanja kurang, udah mulai posting. Abangku tak sayang lagi padaku, ya? Karena uang belanja sudah kurang. Masya Allah, baru kurang sedikit, ya kan? Bukan kurang banyak. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, akhlak seperti inilah yang mesti kita jaga. Yang ketiga disebutkan kuwatul jamaah. Kelebihan umat ini, kelebihan agama ini adalah daripada jamaah, kekuatan jamaah. Maka kenapa lah? Saya udah lama buat penelitian itu. Sholat itu kenapa bukan istilahnya, bukan dikatakan dia sunnah sebenarnya, wajib hukumnya sholat berjamaah. Jadi dia mengatakan sunnah, Ustaz. Ya memang ketika melaksanakannya, ya, ketika tidak melaksanakannya, ya mungkin tidak berdosa, tetapi merugilah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Karena jamaah ini luar biasa. Ketika kekuatan jamaah ini bisa dikuatkan, maka Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mendapati orang-orang Madinah, orang Islam ketika itu sholat di rumahnya, ya, sholat di rumahnya, tidak sholat di masjid, apa kata Rasulullah? Niscaya aku akan bakar rumah-rumah mereka. Gunanya apa? Supaya semua orang datang ke masjid sholat berjamaah. Karena jamaah nih Bapak Ibu, ya, maka yang ditakuti
oleh umat lain ini adalah jamaahnya umat Islam. Maka yang paling mereka jaga itu jangan sampai umat Islam itu bersatu. Ya, kalau bisa berpecah belah, kalau bisa pembahasan mereka seputar masalah khilafiyah saja, ya kan? Beda waktu masuk puasa. Nah, kalau bisa nanti beda masuk puasa ini 1 bulan cerita beda masuk puasa aja lah cerita ini kan. Ini kenapa lah Muhammadiyah lebih dulu daripada pemerintah. Itu aja lah pembahasan nanti itu. Sekarang dah mulai ini kan. Seakan-akan masalahnya hanya itu. Masalahnya hanya itu. Beda awal masuk puasa. Itulah diributkan saja itu. Padahal itu sesuatu yang biasa. Kita pun sama hitamnya, beda pikiran kita. Kita pun sama terlahir dari keluarga yang sama, kadang-kadang berbeda juga. Ya, karena ya perbedaan itulah sesuatu yang niscaya. Tidak ada masalah. Karena masing-masing punya hujah, punya dalil, punya landasan yang kuat masing-masing itu. Muhammadiyah komitmennya adalah mempersatukan semua jamaah. Karena Muhammadiyah tahun ini ya, dan mulai tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya menggunakan metode KHGT, kalender global hijriah tunggal, yang gunanya adalah bisa mempersatukan waktu seluruh dunia. Nah, jadi itu komitmennya. Ini komitmennya adalah untuk jamaah sebenarnya. Jadi komitmen di Muhammadiyah ini adalah untuk jamaah. Berharap nanti seluruh dunia ini satu waktu umat Islam itu. Tidak ada lagi perbedaan antara Indonesia dengan Saudi Arabia, dengan Afrika, dengan Amerika, dengan Eropa. Nah, semuanya kita berharap satu waktu. Ya, kalau tanggal 1 di Indonesia berarti nanti tanggal 1 di Saudi. Tanggal 1 di Saudi, tanggal 1 di Afrika. Tanggal 1 di Afrika, tanggal 1 di Amerika. Tanggal 1 di Amerika, tanggal 1 di Eropa. Begitulah terus. Kita berharap satu saja kalender ini. Maka dibuatlah namanya kesepakatan di Istanbul 2017 itu, dibuat International Conference on Islamic Calendar. 2017 itu adalah berkenaan dengan konferensi internasional tentang kalender Islam. Disepakatilah waktu itu menggunakan namanya KHGT, kalender global hijriah tunggal, ya, yang artinya kita berharap satu waktu untuk seluruh dunia, satu waktu seluruh dunia. Nah, itu ada ketentuannya. Kalau seandainya di satu tempat itu sudah masuk bulan baru, maka dengan ketentuan jumlah tinggi, ya, dengan jumlah tinggi bulan di atas ufuk itu 2 derajat, dengan konsennya itu sekitar 6 derajat, maka itu ditentukan berarti semua dunia sudah masuk bulan baru. Nah, itu ketentuannya. Itu ketentuannya global, ya. Kemudian disepakati itu di Istanbul 2017, dan itu yang dipakai oleh Muhammadiyah sejak tahun 2025, dan ini yang pertama 2026 mulai 1 Muharram kemarin. Kita berharap satu dunia ini nanti satu tanggal. Nah, itu kita berharap nanti semuanya mengikuti kalender global ini. Kita harap pemerintah nanti, mudah-mudahan ya kan, karena kan pemerintah masih sekarang ingin ru'yah juga, ya kan, walaupun sebenarnya ru'yah ini adalah perkara yang ru'yah ini adalah perkara yang zanni. Zanni ini bisa jadi nampak atau bisa jadi tidak, ya kan. Contohlah kita lihat, nampak barang itu rupanya bukan, ya kan. Ada namanya ru'yah, barang yang masih jauh itu, bulan itu kecil betul yang kita tengok itu kan. Maka ada yang mengatakan ru'yah itu adalah zanni. Zanni itu perkiraan. Sedangkan hisab itu adalah qat'i. Apa sebab? Hitungannya pasti, jumlahnya pasti, derajatnya pasti. Maka kenapa kita meninggalkan yang pasti, kita memakai yang zanni? Kenapa kita memakai sesuatu yang zanni, yang perkiraan,
nampakkah, tidak nampakkah, ya kan? Kita meninggalkan sesuatu yang pasti. Apa itu pasti? Hitungan sudah dihitung, dan itu sudah melalui International Conference on Islamic Calendar 2017 sudah disepakati itu di Istanbul, Turki. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, yang kita harapkan sebenarnya satu, bagaimana kita bisa berjamaah. Ya, karena Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 17, sedangkan pemerintah masih menunggu, nengok dulu, ya kan? Menengok dulu, ya kan? Maka kita berharaplah, mudah-mudahan pemerintah pun bisa sama tanggalnya, kan gitu, bisa sama juga, ya kan? Nah, ini bisa saja terjadi kalau pemerintah membuat kebijakannya, karena dia mungkin meninggalkan itu, dia pergi ke yang pasti. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, tapi esensinya apa? Jamaah. Perbedaan waktu, perbedaan tata cara, perbedaan lain sebagainya, kita tidak melepaskan yang penting adalah jamaah. Dan ini kekuatan umat Islam, kuwatul jamaah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Nah, inilah kelebihannya umat ini dibandingkan dengan umat yang lain. Umat ini kekuatannya adalah kuwatul ilmi, ilmu. Al-Quran ilmu, hadis ilmu. Kita tidak akan pernah membahas dan mempelajari tentang sesuatu ini di agama yang lain. Jadi saya jumpa dengan salah seorang seorang pastor, ya, pastor. Ini teman saya pastor itu. Jadi saya tanya, kenapa antum ini ya sekarang jadi ustadz di daerah daerah Tapung. Jadi ustadz daerah Tapung, punya pesantren. Dan disebutkannya dia punya gaji itu satu bulan itu 100 sampai 150 juta gaji ya. Wah, banyak gaji ya kan. Awal dosen tak sampai segitu. Ini 150 juta gajinya, Bapak Ibu. Dan kalau seandainya dia bisa mengkristenkan satu orang, dia itu mendapatkan bonus 100 juta, Pak. Masya Allah. Oh, dapat 10 orang, oh udahlah, senang hidup di dunia, tinggal beli mobil baru ya. Itu saya tanyalah. Ada namanya Romo, saya panggil dia Romo. Romo kenapa keluar daripada Kristen? Para Romo ini kan adalah pendeta, ibaratnya pendakwah dalam agama Kristen. Fasilitas sudah punya, ini sudah punya, semua punya. Dia kata gini, Ustaz, saya adalah orang yang suka belajar. Kemudian saya pelajarilah agama Kristen ini sampai ke dalam. Saya menemukan banyak sekali di dalamnya itu hal-hal yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya, sebagai contoh tentang masalah khitan, masalah kemudian masalah tentang Isa disalib atau tidak pun itu masih bermasalah dengan orang-orang Kristiani. Ada yang mengakui Islam itu tidak disalib, ya kan? Ya, kemudian akal logikanya, ya, apakah Isa itu menebus dosa, ya, atau bagaimana, ya kan? Jadi ketika itu dibahas oleh orang-orang Kristiani, itu tak masuk dalam akal logika mereka. Bagaimana Tuhan itu bisa mati, ya kan? Masalah itu. Kalau Tuhan sudah mati, ngapain kita hidup lagi, gitu. Jadi itu yang terus katanya sampai dia itu tidak terima itu. Akhirnya dia datang ke pastor ya. Kalau di Kristen itu ada namanya ada nama di atasnya lagi. Yang akhirnya Bapak Ibu rahmati Allah, dia pun berhenti ya kan, dan dia masuk ke agama Islam dan menjadi ustaz. Walaupun hidupnya susah sekarang ya kan. Tapi insyaallah yakin bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu akan pasti. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, inilah kekuatan-kekuatan, dan yang paling akhir itu adalah kuwatul jihad. Ini kekuatan jihad. Jadi kelebihan daripada umat Islam ini, kita punya satu kekuatan yang luar biasa, yaitu bersungguh-sungguh kita senantiasa berikhtiar untuk bisa menjadi yang terbaik di dunia ini dan mendapatkan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.